Halo semua, kenalin kami dari kelas TI 3B. Kali ini kita akan menjelaskan analisis faktor resiko dan fatalitas pendakian gunung ekstrim menggunakan Apache Spark. Nah, tugas ini digunakan untuk memenuhi final project dari mata kuliah Big Data. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rohimatun Nurina Diva dengan NIM 22. Saya Flagrisa Harsono dengan NIM 10. Saya Rahmaliana Ningtyas dengan NIM 20. Oke, langsung saja masuk ke penjelasan latar belakang serta dataset yang akan kita gunakan. Analisis faktor resiko dan fatalitas pendakian gunung ekstrim menggunakan Apache Spark. Nah, latar belakang kami menggunakan tema ini yaitu fakta bahwa pendakian gunung-gunung 8,000ers atau gunung dengan ketinggian di atas 8.000 meter memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Pada ketinggian tersebut, kadar oksigen sangat rendah sehingga wilayah ini sering disebut dead zone atau zona kematian. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang ingin kami angkat adalah masih tingginya angka kecelakaan fatal yang menimpa pendaki dari berbagai negara. Melalui analisis data historis kecelakaan pendakian, kami ingin mengidentifikasi pola-pola yang muncul seperti gunung dengan tingkat fatalitas tertinggi, penyebab utama kematian, negara asal pendaki yang paling banyak menjadi korban, serta tren kecelakaan dari waktu ke waktu. Nah, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan mitigasi risiko dan keselamatan pendakian di masa mendatang. Selanjutnya untuk pertanyaan analisisnya, yang pertama kita akan menganalisis gunung mana yang mencatat angka kematian tinggi. Lalu yang kedua, apa saja faktor penyebab utama kematian pendaki. Yang ketiga, negara mana yang paling mendominasi statistik insiden ini. Yang keempat, bagaimana sih tren kecelakaan berdasarkan pola waktu atau tiap tahunnya. Lalu yang kelima, bagaimana sih cara mengelompokkan risiko kecelakaan dengan kesimpulannya. Nah, dataset yang kita gunakan bersumber dari Kaggle dengan judul Mountain Climbing Incidence Dataset. Konten utamanya ini adalah rekam jejak insiden fatal pada pendakian gunung ekstrim di dunia. Untuk fitur dan kolom utama yang ada itu ada date, yaitu tanggal terjadinya insiden, name, yaitu berisi nama pendaki yang menjadi korban, lalu ada nationality, asal dari para pendaki yang menjadi korban, lalu cause of death, penyebab utama kematian, serta mountain, yaitu lokasi gunung tempat insiden terjadi. Nah, lanjut aja, kita langsung masuk ke kode penjelasan. Oke, masuk ke dalam penjelasan kode. Tahapan pertama yang kita lakukan adalah mengunduh dataset langsung dari Kaggle secara online. Selanjutnya, kita inisialisasi dataset tersebut untuk mengetahui total baris data awal serta statistik deskriptifnya. Dari hasil kode ini, kita mengetahui bahwa dataset yang kami gunakan berisi 1078 baris, lalu statistik dari deskriptif data mentahnya itu bisa dilihat di sini, terdapat 1078 baris. Dari kolomnya ada date, name, nationality, cause of death, serta mountain. Lalu untuk man dan std def-nya di sini bertuliskan 0 dikarenakan kolom tersebut menggunakan kategori bukan berupa angka. Untuk min dan nilai min max-nya ini kita parameternya adalah dari abjad. Misal dari name ini Ale berarti kan ALE, lalu Alvaro, ALF, ALV itu adalah max-nya. Selanjutnya tahapan check missing value. Pada tahapan ini kita menggunakan fungsi is0 untuk mengetahui kolom-kolom yang berisi nilai 0 dan ditemukan ada 2 kolom berisi nilai 0 pada fitur nationality serta 9 pada fitur cause of death. Untuk itu, maka kita harus membersihkan datanya terlebih dahulu. Yang kami lakukan itu menggunakan fungsi trim untuk menghapus spasi liar, lalu ada fungsi initcap untuk menyamakan format huruf kapital di awal kata. Nah, untuk sel-sel yang kosong tadi, kita
kita isi dengan kategori teks unknown, lalu kita juga kita menghapuskan data duplikat jika ada. Dari proses data cleansing ini, dapat diketahui juga bahwa total baris data setelah dibersihkan itu tetap 1078 dan total baris duplikat yang dibuang itu 0 atau tidak ada. Lalu kita tampilkan 5 sampel data yang sudah bersih. Ini 5 data tertinggi. Nah, tahapan selanjutnya yaitu transformasi data. Kita menggunakan rekayasa fitur untuk mempermudah dalam proses analisis selanjutnya. Di sini kita mengambil kolom date, lalu menggunakan fungsi year date untuk mengekstrak tahunnya saja, lalu kita masukkan ke kolom baru yaitu kolom year. Dapat dilihat di sini hasilnya dari kolom date yang sebelumnya ada tahun, bulan, serta tanggal, kita ekstrak menjadi kolom year yang hanya menampilkan tahun. Nah, setelah tahapan ini selesai, data sudah bersih dan siap untuk digunakan dalam proses analisis selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian visualisasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, yaitu gunung manakah yang mencatat angka kematian paling tinggi. Nah, visualisasi yang pertama ini, saya menggunakan group by mountain untuk mengelompokkan data berdasarkan gunung, kemudian menggunakan count untuk menghitung jumlah korban pada tiap gunung, dan hasilnya diurutkan secara menurun menggunakan order by, dan diambil 10 data teratas menggunakan limit 10. Nah, karena visualisasi dibuat menggunakan Matplotlib, hasil PySpark kemudian dikonversikan ke Pandas dengan Pandas, lalu ditampilkan dalam bentuk bar chart. Nah, hasilnya terlihat bahwa Mount Everest memiliki jumlah korban yang paling tinggi, yaitu sebanyak 331 korban, jauh di atas gunung lainnya seperti K2 atau Manaslu. Hal ini menunjukkan bahwa Mount Everest merupakan gunung dengan tingkat fatalitas tertinggi pada dataset ini. Kemudian visualisasi yang kedua yaitu untuk menjawab pertanyaan apa faktor penyebab utama pada kematian pendaki ini. Nah, di sini sama, yaitu menggunakan group by cause of death, kemudian dihitung jumlah kemunculannya menggunakan count, dan diurutkan dari yang terbesar, lalu diambil 10 penyebab teratas. Nah, kemudian muncul inilah penyebab paling tinggi yaitu avalanche dengan total 276 korban, diikuti oleh fall yaitu sebanyak 205 kasus. Ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan khususnya longsoran salju dan risiko jatuh menjadi penyebab utama kecelakaan pendakian. Selanjutnya visualisasi yang ketiga yaitu untuk menjawab pertanyaan negara manakah yang mendominasi statistik insiden ini. Ini juga sama menggunakan group by nationality, kemudian dihitung menggunakan count dan ditampilkan 10 negara dengan korban terbanyak. Hasilnya yaitu yang paling tinggi yaitu dari Nepal sebanyak 240 korban, kemudian diikuti oleh Jepang sebanyak 89 korban dan Korea Selatan sebanyak 53 korban. Dominasi Nepal sebenarnya cukup masuk akal karena sebagian besar gunung 8.000 meter berada di wilayah Nepal. Dan banyak warga Nepal yang bekerja sebagai pemandu pendakian sehingga frekuensi aktivitas pendakiannya jauh lebih tinggi. Dan visualisasi yang keempat yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah tren kecelakaan berdasarkan pola waktu dari tahun ke tahunnya. Nah, pada visualisasi yang terakhir ini, data dikelompokkan berdasarkan kolom year yang sebelumnya telah dibuat pada tahap transformasi data. Kemudian tiap tahunnya dihitung jumlah korbannya menggunakan count dan diurutkan berdasarkan tahunnya agar membentuk urutan kronologis. Kode ini juga mencari nilai maksimum menggunakan IDX max untuk mengetahui tahun dengan jumlah korban tertinggi. Nah, nilai tersebut akan diberi tanda menggunakan scatter dan annotate agar mudah dikenali pada grafik. Hasilnya terlihat bahwa jumlah korban
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan puncak fatalitas yaitu pada tahun 2013 yaitu dengan jumlah korban sebanyak 45. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas pendakian dari waktu ke waktu juga diikuti dengan meningkatnya jumlah insiden fatal, sehingga diperlukan peningkatan manajemen risiko dan keselamatan pendakian. Selanjutnya, pada tahap analisis prediktif, kami menggunakan algoritma K-means clustering untuk menjawab perumusan masalah, yaitu bagaimana mengelompokkan risiko kecelakaan pendakian menggunakan machine learning. Sebelum membangun model akhir, kami terlebih dahulu menentukan jumlah klaster yang paling optimal. Untuk itu, dilakukan pengujian beberapa nilai K, yaitu mulai dari 2 hingga 5. Untuk hasilnya dapat kita lihat di sini bahwa nilai K terbaik ada di 2 dengan siluet skor sebesar 0,915. Untuk siluet skor sendiri merupakan metrik untuk mengukur kualitas clustering. Nilainya berada pada rentang min 1 hingga 1, dan jika semakin mendekati 1, berarti objek dalam satu klaster semakin mirip, sedangkan antar klaster semakin berbeda. Karena K sama dengan 2 memiliki nilai tertinggi, maka jumlah klaster yang digunakan pada model akhir adalah 2 klaster. Selanjutnya, model K-means dilatih menggunakan nilai K2. Algoritma kemudian menghitung kemiripan setiap data berdasarkan 4 atribut yang digunakan, yaitu nationality, cause of death, mountain, month, dan hasil akhirnya data diberikan label berupa klaster 0 atau klaster 1. Perlu diperhatikan juga bahwa angka 0 dan 1 bukan menunjukkan tingkat risiko, melainkan hanya label kelompok yang dibentuk secara otomatis oleh algoritma. Nah, berikut adalah contoh hasil clustering. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa setiap data telah berhasil dikelompokkan ke dalam salah satu klaster. Sebagai contoh, data pertama mengenai pendaki asal Nepal yang meninggal karena unknown illness di Gunung Makalu pada bulan Mei, masuk ke klaster 0. Sedangkan data lain seperti pendaki Austria yang cause of death-nya disebabkan oleh possible heart failure masuk ke klaster 1. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik, bukan berdasarkan pada urutan data. Nah, dari seluruh data yang dianalisis, diperoleh 966 data berada pada klaster 0, sedangkan 112 data lainnya berada pada klaster 1. Selanjutnya, kami menganalisis karakteristik masing-masing klaster. Pada klaster 0, gunung yang paling dominan adalah Mount Everest dengan 278 kejadian, diikuti oleh Nanga Parbat, Manaslu, K2, dan Dhaulagiri I. Dari sisi penyebab kematiannya sendiri, klaster 0 didominasi oleh avalanche sebanyak 276 kasus, kemudian fall sebanyak 205 kasus, lalu altitude sickness. Jika dilihat dari beberapa waktu, sebagian besar kecelakaan terjadi pada bulan Mei yang merupakan salah satu musim pendakian utama di Himalaya. Sedangkan dari sisi kebangsaan atau nationality, mayoritas pendaki berasal dari Nepal, kemudian Jepang, Korea Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat. Berdasarkan karakteristik tersebut, klaster 0 dapat diinterpretasikan sebagai kelompok kecelakaan yang didominasi oleh faktor teknis dan faktor alam, terutama longsoran salju, avalanche, serta kecelakaan akibat jatuh dari gunung-gunung dengan aktivitas pendakian yang tinggi. Pada klaster 1, gunung yang paling sering muncul juga adalah Mount Everest, diikuti K2, Manaslu, Lhotse, dan Gasherbrum. Namun, berbeda dengan klaster 0,
Penyebab kematian pada klaster 1 lebih beragam. Tidak ada satu penyebab yang benar-benar dominan, karena hampir setiap kategori hanya muncul satu kali seperti snowboarding accident, fall and exposure, altitude sickness at camp, terus fell during descent, respiratory event, dan beberapa penyebab lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa klaster 1 berisi kejadian-kejadian yang lebih beragam atau bersifat khusus dibandingkan klaster 0. Dengan demikian, klaster 1 dapat diinterpretasikan sebagai kelompok kecelakaan dengan karakteristik yang lebih bervariasi dan tidak didominasi oleh satu pola penyebab tertentu. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan algoritma K-means, data kecelakaan pendakian berhasil dikelompokkan menjadi 2 klaster berdasarkan kemiripan karakteristik, yaitu mountain, cause of death, nationality, dan bulan kejadian atau month. Lalu nationality. Klaster pertama didominasi oleh kecelakaan akibat avalanche dan fall pada gunung-gunung dengan aktivitas pendakian tinggi, sedangkan klaster kedua berisi kecelakaan dengan penyebab yang lebih beragam. Dengan demikian, penggunaan machine learning mampu mengidentifikasi pola-pola kecelakaan secara otomatis dan mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang serupa. Nah, hasil pengelompokan ini dapat menjadi dasar dalam memahami pola risiko kecelakaan pendakian serta mendukung pengambilan keputusan dalam upaya mitigasi risiko di masa mendatang. Nah, itu aja penjelasan dari kami tentang final project dari Big Data. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kekeliruan dalam penjelasan. Sekian dari kami. Sampai jumpa.